Dalam malam yang gelap gulita. Di sebuah desa kecil di Lampung, hiduplah seorang wanita muda bernama Cynthia. Cynthia adalah seorang tenaga kerja wanita TKW yang penuh semangat dan tekad. Ia berasal dari keluarga sederhana yang hidup dari hasil pertanian. Sejak kecil, Cynthia sudah terbiasa dengan kerja keras dan tanggung jawab. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara, dan sejak ayahnya meninggal dunia, ia menjadi tulang punggung keluarga. Cynthia memiliki sifat yang ramah dan penyayang. Ia selalu berusaha membantu orang lain dan tidak pernah mengeluh meskipun hidupnya penuh dengan tantangan. Keputusan Cynthia untuk menjadi TKW bukanlah hal yang mudah. Ia harus meninggalkan keluarganya dan pergi ke negeri yang jauh untuk mencari nafkah. Namun, demi masa depan adik-adiknya dan ibunya yang sudah tua, Cynthia rela berkorban. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Tuan Ahmed. Tuan Ahmed adalah seorang pengusaha sukses yang tinggal di kota besar di Arab Saudi. Ia memiliki rumah mewah dan hidup dalam kemewahan. Namun, di balik kesuksesannya, Tuan Ahmed memiliki sifat yang pemarah dan sering kali mabuk. Ia dikenal sebagai majikan yang keras dan tidak sabaran. Banyak pembantu rumah tangga yang tidak betah bekerja dengannya karena sikapnya yang kasar. Tuan Ahmed sebenarnya adalah pria yang baik hati, namun kehidupannya yang penuh tekanan membuatnya sering kali melampiaskan kemarahan kepada orang-orang di sekitarnya. Ia merasa kesepian dan tertekan, namun tidak tahu bagaimana cara mengatasi perasaannya. Alkohol menjadi pelarian bagi Tuan Ahmed, dan setiap kali ia mabuk, sifat pemarahnya semakin menjadi-jadi. Hari itu adalah hari yang sangat penting bagi Cynthia. Setelah melalui berbagai proses dan pelatihan, akhirnya ia mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di rumah Tuan Ahmed. Dengan hati yang berdebar-debar, Cynthia berangkat ke Arab Saudi untuk memulai pekerjaannya. Ia berharap bisa bekerja dengan baik dan mengirimkan uang untuk keluarganya di desa. Ketika Cynthia tiba di rumah Tuan Ahmed, ia disambut oleh seorang wanita paruh baya yang ternyata adalah kepala pembantu di rumah itu. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Bu Fatimah. Dengan ramah, Bu Fatimah mengajak Cynthia masuk dan menunjukkan kamar serta tugas-tugas yang harus dilakukan. Cynthia merasa sedikit gugup, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia ingin memberikan kesan yang baik pada hari pertamanya bekerja. Setelah berkeliling rumah dan mengenal lingkungan barunya, Cynthia akhirnya bertemu dengan Tuan Ahmed. Pertemuan pertama mereka terjadi di ruang tamu yang luas dan mewah. Tuan Ahmed sedang duduk di sofa dengan wajah yang terlihat lelah. Ketika melihat Cynthia, ia hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Cynthia merasa sedikit canggung, namun ia berusaha untuk tetap sopan dan memperkenalkan dirinya. "Selamat pagi, Tuan. Nama saya Cynthia. Saya pembantu baru di sini," kata Cynthia dengan suara lembut. Tuan Ahmed hanya mengangguk lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia terlihat tidak terlalu tertarik dengan kehadiran Cynthia. Bu Fatimah yang melihat situasi itu segera mengambil alih dan menjelaskan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Cynthia. Hari-hari pertama Cynthia bekerja di rumah Tuan Ahmed berjalan dengan lancar.
Ia berusaha untuk bekerja sebaik mungkin dan tidak membuat masalah. Namun, ia segera menyadari bahwa Tuan Ahmed memiliki kebiasaan yang tidak biasa. Setiap malam, Tuan Ahmed selalu pulang dalam keadaan mabuk dan sering kali marah-marah tanpa alasan yang jelas. Cynthia merasa takut setiap kali melihat Tuan Ahmed dalam keadaan mabuk. Ia tidak tahu bagaimana cara menghadapi majikannya yang pemarah itu. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takutnya. Ia tahu bahwa ia harus kuat demi keluarganya di desa. Suatu malam, ketika Cynthia sedang membersihkan ruang tamu, Tuan Ahmed pulang dalam keadaan mabuk berat. Ia mulai marah-marah dan melemparkan barang-barang di sekitarnya. Cynthia yang melihat kejadian itu merasa sangat takut, namun ia berusaha untuk tetap tenang. "Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu?" tanya Cynthia dengan suara gemetar. Tuan Ahmed hanya menatap Cynthia dengan mata yang merah dan penuh amarah. Ia tidak menjawab dan malah berjalan ke arah dapur untuk mengambil botol minuman lagi. Cynthia merasa sangat cemas, namun ia tahu bahwa ia harus tetap berada di sana dan menjalankan tugasnya. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Cynthia. Ia harus menghadapi majikannya yang pemarah dan mabuk, namun ia berusaha untuk tetap kuat. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari pekerjaannya dan ia harus bisa menghadapinya. Malam itu, setelah Tuan Ahmed kembali ke kamarnya dengan botol minuman di tangan, Cynthia merasa lega karena situasi yang menegangkan telah berlalu. Namun, perasaan takut masih menyelimuti hatinya. Ia tidak bisa melupakan tatapan marah Tuan Ahmed dan suara barang-barang yang dilemparkan. Cynthia merasa sangat cemas dan tidak tahu bagaimana cara menghadapi majikannya yang pemarah dan pemabuk. Keesokan harinya, Cynthia bangun dengan perasaan was-was. Ia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya dan tidak memikirkan kejadian malam sebelumnya. Namun, bayangan Tuan Ahmed yang marah-marah terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia mendengar suara langkah kaki atau pintu yang terbuka, jantungnya berdegup kencang. Bu Fatimah, kepala pembantu, menyadari perubahan sikap Cynthia. Ia melihat bahwa Cynthia menjadi lebih pendiam dan sering kali terlihat cemas. Bu Fatimah mencoba untuk menghibur Cynthia dan memberikan dukungan moral. "Cynthia, kamu harus kuat. Ini memang bukan pekerjaan yang mudah, tapi kamu harus bisa menghadapinya. Ingat, kamu di sini untuk keluargamu," kata Bu Fatimah dengan lembut. Cynthia mengangguk pelan. Ia tahu bahwa Bu Fatimah benar. Ia harus kuat demi keluarganya di desa. Namun, perasaan takut itu tidak mudah hilang. Setiap malam, ketika Tuan Ahmed pulang dalam keadaan mabuk, Cynthia merasa ketakutan. Ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya, namun hatinya selalu berdebar-debar. Suatu malam, ketika Cynthia sedang membersihkan dapur, Tuan Ahmed pulang dalam keadaan mabuk berat. Ia mulai marah-marah dan melemparkan barang-barang di sekitarnya. Cynthia yang melihat kejadian itu merasa sangat takut, namun ia berusaha untuk tetap tenang. "Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu?" tanya Cynthia dengan suara gemetar. Tuan Ahmed hanya menatap Cynthia dengan mata yang merah dan penuh amarah. Ia tidak menjawab dan malah berjalan ke arah dapur untuk mengambil botol minuman lagi. Cynthia merasa sangat cemas, namun ia tahu bahwa ia harus tetap berada di sana dan menjalankan tugasnya.
Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Cynthia. Ia harus menghadapi majikannya yang pemarah dan mabuk, namun ia berusaha untuk tetap kuat. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari pekerjaannya dan ia harus bisa menghadapinya. Malam demi malam berlalu, dan Cynthia semakin merasa tertekan dengan situasi di rumah Tuan Ahmed. Setiap kali Tuan Ahmed pulang dalam keadaan mabuk, Cynthia merasa ketakutan dan cemas. Ia sering kali bersembunyi di kamarnya, berharap agar tidak menjadi sasaran kemarahan majikannya. Namun, perasaan takut itu semakin lama semakin menggerogoti ketenangan batinnya. Suatu malam, ketika Cynthia sedang membersihkan ruang tamu, Tuan Ahmed pulang dalam keadaan mabuk berat. Ia mulai marah-marah dan melemparkan barang-barang di sekitarnya. Cynthia yang melihat kejadian itu merasa sangat takut, namun ia berusaha untuk tetap tenang. "Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu?" tanya Cynthia dengan suara gemetar. Tuan Ahmed hanya menatap Cynthia dengan mata yang merah dan penuh amarah. Ia tidak menjawab dan malah berjalan ke arah dapur untuk mengambil botol minuman lagi. Cynthia merasa sangat cemas, namun ia tahu bahwa ia harus tetap berada di sana dan menjalankan tugasnya. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Cynthia. Ia harus menghadapi majikannya yang pemarah dan mabuk, namun ia berusaha untuk tetap kuat. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari pekerjaannya dan ia harus bisa menghadapinya. Namun, perasaan takut itu semakin lama semakin menggerogoti ketenangan batinnya. Hari-hari berikutnya, Cynthia merasa semakin tidak kuat. Ia sering kali menangis di kamarnya dan merasa sangat rindu dengan keluarganya di desa. Ia ingin pulang dan berada di dekat orang-orang yang dicintainya. Namun, ia tahu bahwa ia harus tetap bekerja demi masa depan keluarganya. Setiap kali ia merasa putus asa, ia selalu mengingat wajah ibunya yang sudah tua dan adik-adiknya yang masih kecil. Bu Fatimah yang melihat kondisi Cynthia mencoba untuk memberikan dukungan. Ia sering kali mengajak Cynthia berbicara dan mendengarkan keluh kesahnya. "Cynthia, kamu harus kuat. Ini memang bukan pekerjaan yang mudah, tapi kamu harus bisa menghadapinya. Ingat, kamu di sini untuk keluargamu," kata Bu Fatimah dengan lembut. Cynthia mengangguk pelan. Ia tahu bahwa Bu Fatimah benar. Ia harus kuat demi keluarganya di desa. Namun, perasaan takut itu tidak mudah hilang. Setiap malam, ketika Tuan Ahmed pulang dalam keadaan mabuk, Cynthia merasa ketakutan. Ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya, namun hatinya selalu berdebar-debar. Suatu hari, Cynthia merasa bahwa ia tidak bisa lagi bertahan. Ia merasa sangat tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Bu Fatimah dan mengungkapkan perasaannya. "Bu Fatimah, saya tidak kuat lagi. Saya merasa sangat tertekan dan takut setiap kali Tuan Ahmed pulang dalam keadaan mabuk. Saya tidak tahu harus berbuat apa," kata Cynthia dengan suara gemetar. Bu Fatimah mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa Cynthia sedang menghadapi situasi yang sangat sulit. "Cynthia, saya mengerti perasaanmu. Ini memang bukan pekerjaan yang mudah. Namun, kamu harus tetap kuat. Jika kamu merasa tidak bisa lagi bertahan, mungkin kita bisa mencari solusi lain," kata Bu Fatimah dengan lembut. Cynthia merasa sedikit lega setelah berbicara dengan Bu Fatimah.
Ia tahu bahwa ia tidak sendirian dan ada orang yang peduli dengan perasaannya. Namun, ia masih merasa sangat cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Malam demi malam berlalu, dan Cynthia semakin merasa tertekan dengan situasi di rumah Tuan Ahmed. Setiap kali Tuan Ahmed pulang dalam keadaan mabuk, Cynthia merasa ketakutan dan cemas. Ia sering kali bersembunyi di kamarnya, berharap agar tidak menjadi sasaran kemarahan majikannya. Namun, perasaan takut itu semakin lama semakin menggerogoti ketenangan batinnya. Suatu malam, ketika Cynthia sedang membersihkan ruang tamu, Tuan Ahmed pulang dalam keadaan mabuk berat. Ia mulai marah-marah dan melemparkan barang-barang di sekitarnya. Cynthia yang melihat kejadian itu merasa sangat takut, namun ia berusaha untuk tetap tenang. "Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu?" tanya Cynthia dengan suara gemetar. Tuan Ahmed hanya menatap Cynthia dengan mata yang merah dan penuh amarah. Ia tidak menjawab dan malah berjalan ke arah dapur untuk mengambil botol minuman lagi. Cynthia merasa sangat cemas, namun ia tahu bahwa ia harus tetap berada di sana dan menjalankan tugasnya. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Cynthia. Ia harus menghadapi majikannya yang pemarah dan mabuk, namun ia berusaha untuk tetap kuat. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari pekerjaannya dan ia harus bisa menghadapinya. Namun, perasaan takut itu semakin lama semakin menggerogoti ketenangan batinnya. Hari-hari berikutnya, Cynthia merasa semakin tidak kuat. Ia sering kali menangis di kamarnya dan merasa sangat rindu dengan keluarganya di desa. Ia ingin pulang dan berada di dekat orang-orang yang dicintainya. Namun, ia tahu bahwa ia harus tetap bekerja demi masa depan keluarganya. Setiap kali ia merasa putus asa, ia selalu mengingat wajah ibunya yang sudah tua dan adik-adiknya yang masih kecil. Bu Fatimah yang melihat kondisi Cynthia mencoba untuk memberikan dukungan. Ia sering kali mengajak Cynthia berbicara dan mendengarkan keluh kesahnya. "Cynthia, kamu harus kuat. Ini memang bukan pekerjaan yang mudah, tapi kamu harus bisa menghadapinya. Ingat, kamu di sini untuk keluargamu," kata Bu Fatimah dengan lembut. Cynthia mengangguk pelan. Ia tahu bahwa Bu Fatimah benar. Ia harus kuat demi keluarganya di desa. Namun, perasaan takut itu tidak mudah hilang. Setiap malam, ketika Tuan Ahmed pulang dalam keadaan mabuk, Cynthia merasa ketakutan. Ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya, namun hatinya selalu berdebar-debar. Suatu hari, Cynthia merasa bahwa ia tidak bisa lagi bertahan. Ia merasa sangat tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Bu Fatimah dan mengungkapkan perasaannya. "Bu Fatimah, saya tidak kuat lagi. Saya merasa sangat tertekan dan takut setiap kali Tuan Ahmed pulang dalam keadaan mabuk. Saya tidak tahu harus berbuat apa," kata Cynthia dengan suara gemetar. Bu Fatimah mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa Cynthia sedang menghadapi situasi yang sangat sulit. "Cynthia, saya mengerti perasaanmu. Ini memang bukan pekerjaan yang mudah. Namun, kamu harus tetap kuat. Jika kamu merasa tidak bisa lagi bertahan, mungkin kita bisa mencari solusi lain," kata Bu Fatimah dengan lembut. Cynthia merasa sedikit lega setelah berbicara dengan Bu Fatimah. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian dan ada orang yang peduli dengan perasaannya. Namun,
Ia masih merasa sangat cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah berbicara dengan Bu Fatimah, Cynthia merasa sedikit lebih tenang. Namun, perasaan takut dan cemas masih menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa ia harus mencari solusi agar bisa keluar dari situasi yang sulit ini. Bu Fatimah yang melihat kondisi Cynthia mencoba untuk membantu dengan mencari informasi tentang majikan lain yang mungkin membutuhkan pembantu rumah tangga. Beberapa minggu kemudian, Bu Fatimah mendapatkan kabar bahwa ada seorang majikan yang membutuhkan pembantu rumah tangga. Majikan tersebut adalah seorang wanita paruh baya bernama Ni Aisyah. Ni Aisyah dikenal sebagai majikan yang baik hati dan penyayang. Ia tinggal bersama suaminya yang juga seorang pria yang ramah dan pengertian. Bu Fatimah segera memberitahu Cynthia tentang kabar baik ini. Cynthia merasa sangat lega dan berharap bahwa ia bisa mendapatkan pekerjaan di rumah Ni Aisyah. Setelah melalui beberapa proses, akhirnya Cynthia diterima bekerja di rumah Ni Aisyah. Hari pertama Cynthia bekerja di rumah Ni Aisyah berjalan dengan lancar. Ni Aisyah menyambut Cynthia dengan ramah dan memperkenalkan dirinya serta suaminya. Cynthia merasa sangat senang karena akhirnya ia bisa bekerja di tempat yang lebih baik. Selamat datang, Cynthia. Saya Ni Aisyah dan ini suami saya, Pak Hasan. Kami sangat senang kamu bisa bekerja di sini, kata Ni Aisyah dengan senyum hangat. Cynthia merasa sangat terharu dengan sambutan yang ramah dari Ni Aisyah dan Pak Hasan. Ia merasa bahwa akhirnya ia bisa bekerja di tempat yang lebih baik dan tidak perlu lagi merasa takut dan cemas setiap malam. Hari-hari berikutnya, Cynthia merasa semakin nyaman bekerja di rumah Ni Aisyah. Ni Aisyah dan Pak Hasan selalu memperlakukan Cynthia dengan baik dan penuh perhatian. Mereka seringkali mengajak Cynthia berbicara dan mendengarkan keluh kesahnya. Cynthia, jika ada masalah atau sesuatu yang ingin kamu bicarakan, jangan ragu untuk memberitahu kami. Kami di sini untuk membantumu, kata Pak Hasan dengan lembut. Cynthia merasa sangat bersyukur karena akhirnya ia bisa bekerja di tempat yang lebih baik. Ia merasa bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia. Ia bisa bekerja dengan tenang dan mengirimkan uang untuk keluarganya di desa. Suatu hari, ketika Cynthia sedang berbicara dengan Ni Aisyah, ia merasa sangat terharu dan berterima kasih atas kebaikan majikannya. Ni Aisyah, saya sangat berterima kasih karena Anda dan Pak Hasan telah memperlakukan saya dengan baik. Saya merasa sangat bersyukur bisa bekerja di sini, kata Cynthia dengan suara penuh haru. Ni Aisyah tersenyum dan memegang tangan Cynthia dengan lembut. Cynthia, kamu adalah bagian dari keluarga kami sekarang. Kami akan selalu mendukungmu dan membantumu. Jangan pernah merasa sendirian, kata Ni Aisyah dengan penuh kasih sayang. Cynthia merasa sangat terharu dan bersyukur. Ia tahu bahwa ia telah menemukan tempat yang lebih baik dan majikan yang baik hati. Semua perjuangannya akhirnya terbayar dengan kebahagiaan dan ketenangan.